Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 688.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu seperti yang saya selalu katakan, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Anyway, in this new content teman-teman, saya ingin membahas tentang timnas Indonesia yang baru saja bermain di 2 pertandingan uji coba. Yang pertama lawan Palestina dan yang kedua lawan Argentina. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa hasil akhir dari 2 pertandingan tersebut adalah timnas Indonesia bermain imbang lawan Palestina dan juga kalah lawan Argentina tanpa bisa mencetak 1 gol pun. Artinya jika kita mengacu pada hasil akhir, mungkin, dan saya ulangi lagi, mungkin kita akan berpikir bahwa tidak ada progres dari timnas Indonesia. Dan kemudian mungkin kita juga akan berpikir untuk apa mengontrak pelatih asing dan memberikan gaji yang besar kepada pelatih asing tersebut. Dan mungkin juga kita akan berpikir dengan melihat materi pemain dari timnas Indonesia yang banyak pemain mudanya, untuk apa sih pemain-pemain muda ini? Bisa juga nih karena banyak pemain muda, ya permainan dari timnas Indonesia ini nggak bagus. Sehingga mereka nggak bisa meraih kemenangan, bahkan tidak bisa mencetak 1 gol pun. Dan mungkin juga, saya ulangi lagi, mungkin juga kita akan berpikir bahwa lebih baik kita ketemu tim yang lemah aja. Buat apa kita ketemu tim yang kuat? Seperti Palestina yang berada di ranking 100 besar, ranking FIFA. Terus lawan tim juara dunia yang baru saja menjadi juara dunia tahun lalu di Qatar, walaupun minus Lionel Messi, Otamendi dan juga Di Maria, dan kemudian Enzo dan juga McAllister tidak bermain ya, bersama juga dengan De Paul di pertandingan pada tanggal 19 Juni lalu. Buat apa kita lawan tim-tim yang lemah aja? Seperti contohnya tuh timnas Malaysia yang lawan Papua New Guinea, kan menang 10-0 mereka. Kan bagus tuh. Kan kita happy jadi kalau timnas kita menang kan? Tapi itu kita akan berpikir secara negatif jika kita mengacu pada hasil akhir. Namun jika kita nonton 2 pertandingan tersebut, pikiran kita akan kebuka teman-teman. Dan kemungkinan kita akan berpikir secara positif, dan kita akan bisa memahami bahwa sebetulnya ada progres dari timnas Indonesia kita. Progresnya dari segi apa? Kan nggak menang tuh. Ayo dong, harusnya kita menang. Progresnya yang pertama kita lihat adalah dari segi bertahan. Lawan Palestina, Palestina hanya bisa menciptakan 1 peluang. Dari mana mereka menciptakan 1 peluang tersebut? Dari sepak pojok. Betul kan? Header dari salah satu pemain mereka di menit-menit awal babak kedua. Lawan Argentina, betul faktanya Argentina mendapatkan lebih banyak peluang daripada timnas Indonesia, tapi pertahanan kita gak buruk. Gol mereka yang pertama dari luar kotak penalti, ya itu tendangan dari jarak jauh, tendangan keras, ya yang akhirnya tidak bisa ditepis oleh Hernando Ari. Dan yang kedua dari set piece, dari corner juga. Yes, Argentina ada mendapatkan beberapa peluang lagi, tapi mereka mendapatkan 2 peluang, ya, atau 3 peluang kalau nggak salah, itu karena ada kesalahan dari para pemain kita. Yang pertama tuh di babak pertama karena Jordi Amat blunder, kemudian ada peluang dari Buonanotte bisa diblok oleh Begot, kemudian ada peluang dari Alvarez dari blunder itu bisa di-save oleh Hernando Ari, dan kemudian di babak kedua Hernando Ari yang coba untuk memberikan passing atau menghalau bola ternyata bisa diblok oleh Alvarez, tapi bola out, bola gak masuk ke gawangnya Hernando Ari. Ya setelah itu ada Argentina mendapatkan peluang, tapi bukan peluang yang istilahnya peluang emas, dan masih bisa dihandle dengan baik oleh Hernando Ari. Artinya apa? Defense kita sekarang mulai kuat teman-teman. Terus buat apa ini pemain-pemain muda ini? Ayo dong mainin dong pemain-pemain senior. Kan mungkin juga kita akan berpikir seperti itu. Panggil dong pemain-pemain senior lain yang main di liga. Kenapa gak panggil pemain-pemain senior lain? Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, ya mungkin kalian hanya memikirkan secara short term, secara jangka pendek. Tapi yang dipikirkan oleh Coach Sintayong adalah long term, secara jangka panjang. Jadi yang dia coba lakukan adalah untuk membangun fondasi di timnas Indonesia senior dengan mengandalkan pemain-pemain muda yang bisa bertahan untuk waktu yang lama di timnas ini. Ya, karena tentu pemain-pemain muda ini akan tetap belajar, akan tetap progres, akan tetap ada perkembangan.
Ya, jadi contohnya nih seperti Marcelino Ferdinand. Ini kan usianya baru 18 tahun. Kenapa enggak sih dia main di U23 aja yang nanti mau main di AFC Qualifier? Buat apa dia main kemarin? Loh, mentalnya sudah kuat, Bos. Ya, kenapa enggak dia main di Timnas Indonesia Senior? Terus mungkin Anda akan bertanya, kok bisa mentalnya kuat? Karena sebelumnya juga Coach Sintayong sudah memberikan dia kesempatan perlahan-lahan. Kasih dia main di Timnas Indonesia Senior. Akhirnya lihat mentalnya mulai kuat. Tinggal sekarang bagaimana dia bisa bermain lebih tenang. Rizky Ridho, lihat tenang banget kan, kalem banget ini pemain. Kalau nggak salah dia yang kapten ya, Timnas Indonesia U22 yang dapat medali emas tuh di SEA Games. Nah kemudian Pratama Arhan, usianya baru 21 tahun. Rizky Ridho usianya baru 21 tahun. Hernando Ari usianya baru 21 tahun. Bagus save-save-nya lawan Argentina. Asnawi Mangku Alam, pemain yang bisa menyulitkan Garnacho, sampai Garnacho tuh melanggar dia. Usianya baru 23 tahun. Sudah pemain yang reguler di Liga Korea, walaupun bukan Liga Korea yang pertama, bukan K-League One, tapi sudah reguler. Dia main di klubnya di Korea. Mungkin juga nanti di masa yang akan datang dia akan bisa bermain di Eropa. Elkan Begot, baru 20 tahun, bagus sekali mainnya lawan Argentina dan lawan Palestina, sampai si Romero itu mau tukeran jersey sama Begot. Ini pemain-pemain muda, saya baru berbicara. Rafael Strauk, oke lah lawan Argentina dia sulit berkembang, kenapa? Gak ada umpan dari tengah, jadi dari tengah ini gak jalan. Umpan-umpan direct dia sulit lah, kayaknya dia lebih cocok umpan-umpan pendek. Kemudian dia akan akselerasi atau juga bermain mengandalkan skill individu dia. Kemudian siapa lagi? Ivar Jenner, not bad. Ya, Shane Patinama ya gak main bagus karena itu adalah pertandingan pertama dia langsung lawan tim yang kuat. Argentina yang sulit lah bos ya. Terus ada banyak pemain-pemain muda, bahkan di skuad U22 pun kita tahu banyak pemain yang layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Nah artinya memang pemain-pemain muda ini dibutuhkan teman-teman. Tapi bukan berarti bahwa para pemain senior ini tidak dibutuhkan, enggak. Mereka tetap dibutuhkan, jadi harus ada kombinasi. Nah maka itu ada pemain seperti Mark Locke, ada pemain seperti Ricky Kambuaya, ada pemain seperti Lili Pali. Ya, dan memang nggak semua pemain mendapatkan kesempatan untuk turun di FIFA Matchday. Tapi bukan berarti bahwa Coach Sintayong tidak menganggap mereka bagian yang penting, enggak. Semua yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang merupakan elemen penting, yang merupakan bagian yang sangat penting dari Timnas Indonesia. Bahwasannya mereka tidak diberikan kesempatan bermain bukan berarti bahwa pelatih menganggap mereka adalah pemain yang tidak cocok di Timnas Indonesia. Enggak, kita semua kan tahu bahwa Coach Sintayong ini kalau memanggil pemain ini selektif banget. Dan masih ada Reza Arya loh di bangku cadangan, usianya baru berapa? Baru 22 tahun. Memang nggak main, belum waktunya dia main. Tapi nanti pasti akan diberikan waktu untuk bermain. Memang ada beberapa pemain juga yang performanya mulai menurun ya, seperti Witan Sulaiman. Kalau menurut analisa saya, menurut hemat saya nih teman-teman, mungkin juga saya salah. Tapi kan saya boleh dong kasih sudut pandang saya ya, teman-teman juga boleh nanti kasih sudut pandang teman-teman. Kalau menurut hemat saya, karena Witan tuh tidak banyak mendapatkan menit bermain di Eropa. Jadi sentuhannya tuh mulai hilang. Nah sekarang di Persija yang saya harapkan nanti dia mendapatkan menit bermain secara reguler. Dia harus bermain secara reguler. Kecuali nanti ada lagi tim dari luar yang ingin mengontrak Witan. Kalau dari Malaysia pun nggak apa-apa, pergi ke Malaysia, gak ada masalah. Sadil Ramdhani juga di Malaysia. Tapi semua pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang sangat penting. Tinggal bagaimana mereka nanti bisa diberikan kesempatan untuk bermain, dan 2 pertandingan kemarin kan adalah pertandingan uji coba. Jadi ya Coach Sintayong harus juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain. Bahkan saya melihat Yakob Sayuri juga mainnya bagus. Ya kan? Kita lihat aja tuh gocek-gocekannya seperti apa tuh. Marcelino mainnya gak buruk. Cuman ya saya ngelihat Marcelino dikawal ketat lah. Tampaknya para pemain Argentina tuh paham bahwa Marcelino ini adalah otak permainan dari Timnas Indonesia. Nah kemudian lawan Palestina banyak sekali peluang yang bisa diciptakan oleh Timnas Indonesia. Sayangnya finishing ini yang menjadi masalah. Saya udah capek juga ngomongin soal ini, dan bukan 1 atau 2 pemain. Kan banyak pemain yang mendapatkan peluang lawan Palestina, tapi tetap aja gak bisa mengkonversikan. Kalau saya melihat, ini menurut analisa saya, karena syutingnya tepat ke penjaga gawang. Nah artinya apa? Harus lebih cerdas lagi, harus cari akurasi. Akurasi itu bukan berarti nendang ke arah kiper, nendang ke arah kiper yang sulit dia jangkau. Jadi jangan syuting langsung ke kiper. Kalau saya melihat lawan Palestina itu kebanyakan syutingnya ke arah kiper, ya bisa di save oleh kiper. Nah bagaimana caranya bermain cerdas? Bagaimana caranya untuk bisa menjaga akurasi? Ya harus bermain tenang. Nah sebetulnya dari level stamina dan juga fisik ini sudah bagus. Kenapa bisa bagus? Karena ya menu latihan dari Coach Sintayong yang dia genjot nih fisik para pemain. Itu kan terlihat.
di SEA Games lalu, yang sebagian besar itu adalah pemain-pemain yang sebelumnya pernah berlatih bersama Coach Sintayong. Kan luar biasa stamina mereka. Para pemain Thailand sudah drop semua, mereka masih berlari kencang. Memang pemain-pemain di skuad timnas Indonesia U22 juga bisa aja bermain di senior. Tadi kan sudah saya katakan seperti Fajar, Ramadan Sananta, tapi mungkin Coach Sintayong memikirkan ya harus juga ada pemain-pemain senior lainnya nih. Jadi biarlah yang masih muda ini biar bermain di timnas Indonesia U22. Tapi saya yakin nanti akan dinaikkan lagi, akan dipromosikan lagi ke timnas Indonesia senior. Cuman maksud saya menjelaskan ini bahwa sekarang ini adalah generasi emas dari tim nasional Indonesia, teman-teman. Nah, kalian harus paham ini. Kenapa saya mengatakan kalian harus paham? Jadi kalian jangan sedikit-sedikit mengeluh. Kok gak menang, kok seri. Wah, ancur-ancuran mainnya. Padahal gak ancur-ancuran. Ini pemain-pemain muda yang masih dalam tahap perkembangan. Cuma mereka memerlukan pengalaman ini. Maka itu lawan Argentina, kalah pun gak ada masalah. Mau kalah 0-4, 0-5 pun gak ada masalah. Tapi harus dilihat cara mainnya kayak apa. Kalau saya melihat mental para pemain itu kuat, gak takut. Ya walaupun tanpa Messi dan pemain-pemain senior dan juga yang sebelumnya menjadi bagian inti ya dari skuad Argentina yang menjadi juara dunia. Tapi nggak takut, mereka nggak takut. Ayolah lawan di atas lapangan, nggak main kasar juga. Nggak ada para pemain kita yang main kasar lawan Argentina dan juga lawan Palestina. Nah artinya apa? Perlahan-lahan mereka sudah belajar bahwa di atas lapangan itu harus tenang. Cuman ketenangan ini harus dijaga. Iya kan teman-teman? Jagalah ketenangan ini. Nah artinya seiring berjalannya waktu, mereka akan mendapatkan pengalaman juga. Nah tentu mereka akan bisa bermain lebih tenang lagi. Cuma sekarang ini teman-teman, seperti yang tadi saya katakan adalah generasi emas dari tim nasional Indonesia. Jadi ini harus dijaga nih. Skuad timnas Indonesia ini harus dijaga. Dan ada agenda yang penting nih. Yang pertama kualifikasi Piala Dunia, kedua Piala Asia. Nah saya harapkan nanti akan ada pemanggilan pemain-pemain lainnya di FIFA Matchday selanjutnya kalau nggak salah di September. Biar Coach Sintayong bisa melihat pemain-pemain lain ini seperti apa perkembangannya. Dan bisa nggak fit ke game plan-nya. Dan saya tidak sepakat dengan mereka yang mengatakan bahwa Coach Sintayong ini hanya fokus di bertahan. Enggak juga. Kalau lawan Argentina memang strateginya harus bertahan, main counter. Tapi lawan Palestina kan bermain menyerang, main high press. Gak bisa apa-apa Palestina. Jadi ya memang hanya seorang pelatih lah yang paham apa yang perlu dilakukan. Kita boleh memberikan saran. Kita boleh memberikan kritik. Kita gak boleh menghina atau menghujat mereka. Siapapun pelatih, menurut saya. Siapapun. Apakah itu di tim nasional Indonesia senior, tim nasional Indonesia U23, nanti tim nasional Indonesia U19, dan juga di level klub. Enggak boleh kita menghujat atau menghina mereka. Karena pekerjaan mereka itu sudah berat. Mereka harus menjaga dan mengatur puluhan pemain dalam satu skuad. Gak gampang loh mengatur pemain. Tapi mereka harus lakukan itu, jadi jangan. Kalau mau kasih saran, mau kasih kritik, silahkan. Boleh dong kita kasih kritik yang konstruktif. Boleh dong kita kasih saran yang positif. Tapi pada ujung-ujungnya, niat kita tuh harus satu, yaitu untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia. Jadi artinya apa? Kita harus bersatu. Ya, jadi ketika tim nasional Indonesia ini mengalami kesulitan, bukan artinya kita hujat para pemain mereka. Tapi justru kita harus memberikan semangat, bangkit. Saya masih ingat sebelum kualifikasi Piala Asia itu, kan di beberapa pertandingan uji coba permainan atau hasil akhir juga dari tim nasional Indonesia kan biasa-biasa aja. Bahkan tidak menggembirakan. Tapi ternyata mereka lolos ke Piala Asia. Artinya apa? Uji coba ini adalah kesempatan bagi Coach Sintayong juga untuk melihat kekurangannya lagi di mana dan apa yang perlu dibenahi dan kira-kira pemain mana yang nanti bisa dia panggil ke tim nasional Indonesia. Jadi kita serahkan saja ke sang pelatih dan kita yang merupakan pemain ke-12, yakni pecinta dan juga supporter dari tim nasional Indonesia harus terus mendukung. Ya, ini saya mengatakan dari hati saya nih, kita harus terus mendukung tim nasional Indonesia agar para pemain itu bermain dengan tenang di atas lapangan. Kalau mereka tidak bisa bermain baik, kita kasih semangat, ayo dong main lebih bagus lagi. Kalau mereka mainnya sudah bagus, kita mengapresiasi, jangan memuji setinggi langit juga. Nah, kemudian kalau kita ada saran, kita kasih saran. Sekarang kan ada sosial media, kasih saran yang benar. Jangan sampailah kita menghujat dan menghina mereka. Kalau saya melihat para pemain dari timnas Indonesia bermain di 2 FIFA Matchday itu, kalau perlu mereka berkeringat darah, tapi mereka tidak akan mau kalah begitu aja. Ya, jadi kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari tim nasional Indonesia dan kita lihat nanti pemain-pemain mana lagi yang akan dipanggil. Dan jangan lupa sebentar lagi akan ada agenda dari tim nasional Indonesia U23 yang akan bermain di babak kualifikasi AFC U23. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat ketika saya berbicara dan menganalisa tentang tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.